Dengan saya berhubung waktu sudah siang, marilah kita mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan hari yang berbahagia ini, hari yang ditunggu-tunggu khususnya para penggiat wisata di Kabupaten Magetan, untuk melakukan relaunching lagi, dalam arti setelah vakum beberapa bulan karena COVID-19, jadi kita otomatis berhenti, tidak ada kegiatan apapun. Nah, mulai hari ini adalah tonggak baru, sejarah baru, kita memulai new normal ataupun melalui protokol kesehatan yang baru di dunia bidang pariwisata di Kabupaten Magetan. Selanjutnya, kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara di kesempatan pada siang hari ini. Susunan acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Kami selaku pembawa acara sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Di sini sudah hadir di antara kita pertama ya Bapak Sultan sebagai owner dari Magetan Garden. Yang kedua dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang sekarang diwakili oleh Ibu Ayu sebagai Sekretaris Dinas Kabupaten Magetan. Kemudian dari unsur Forkopimda Kecamatan Sukomoro, komplit ya Pak, mulai Bapak Camat PRT, terus Bapak Kapolres sama Bapak Pramil. Kemudian selanjutnya di sini juga hadir di antara kita Mbak Diji Astuti selaku Ketua Forkom Pokdaris Kabupaten Magetan. Juga Bapak Lurah dari Desa Tuning, Bapak Sukirman. Selamat datang, stay mawon. Dan selanjutnya akan diisi dengan sambutan-sambutan. Pertama kali untuk Bapak Sukalan, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Saya memberikan contoh aja Pak, ini jadi maaf aja Kabupaten ini ada sanitasi sama tisu basah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ayu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan, yang kami hormati Mbak Widya Astuti dari kelompok Pokdaris Magetan, yang dalam ini juga beliau menjabat sebagai pengurus Pokdaris Timur. Juga maaf Pak, saya kenalkan juga, ini adalah juga punya channel-channel yang di atas. Kita temukan channel 1. Ini biar tahu aja. Yang kedua Bapak Muskom, Forkom yang bukan kalau dulu Muspika, karena saya bukan orang ASN, jadi maaf aja kalau itu Pak, dari Bapak semua yang saya hormati. Terus Pak Bapak yang lainnya, Bapak Kepala Desa Tuning, juga dari bapak-bapak kursi yang lain atau dinas lain, dan undangan yang juga yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Dari perwakilan dari petani, juga dari Karang Taruna Desa Tuning. Marilah kita pertama-tama kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena izin dan ridhonya kita pada hari ini bisa berkumpul di agrowisata Magetan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta
keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang amanah. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Terima kasih kami ucapkan pada bapak-bapak dan ibu semua yang telah berkenan hadir di balik gendan ini dalam rangka memulihkan kami untuk pertama kalinya. Yang perlu saya sampaikan, sebenarnya awalnya itu saya tidak berniat seperti ini. Ini dari kelompok grup pemandu di agrowisata Magetan di sini, yang punya grup sendiri 7 atau 8 orang, dipimpin Mas Beni ini. Itu ada isu demikian, Pak. Jadi ini ayo reuni aja. Yang saya itu kan bonat ya monggo reuni. Nah, saya berkirim surat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari sana hadir. Nah, ini gimana? Terang saya Pak Andan ini ya sudah, saya tulis semua aja termasuk Aura sudah. Awalnya itu hanya jujur aja, hanya mungkin nggak paling banyak dengan pekerjaan ya 15 orang lah atau 20 orang. Nah, akhirnya alhamdulillah sekali lagi terima kasih atas kedatangannya ini. Ternyata dari semua pihak telah berkenan hadir di sini, sehingga saya bersemangat juga bersama seluruh karyawan dan pelatih grup dari pemandu. Tapi sekarang maaf aja Mari, belum ada yang dipandu karena kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Bapak Ibu sekalian, karena ini situasinya masih hari raya, maka saya sebagai pengelola dan juga karyawan Karawatis ini setelah pemandu mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf segala khilaf dan salah saya. Semoga kita semua mendapat keselamatan, keberkahan, apa yang kita tiadakan semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang perlu saya katakan di sini bahwa tanggal 21 ini sebetulnya MBG dulu dibuka tanggal 20 bulan 12 2018. Jadi tepat 2,5 tahunnya Sabtu itu, Pak. Sebetulnya. Akhirnya tepat hari katakan 2,5 persis MBG itu berdiri. Ya, di sini perlu saya katakan sekilas daripada MBG ini bahwa MBG ini terdiri dari beberapa tanaman dan bunga-bungaan, juga ada kolam renangnya. Tapi yang jelas untuk unit tatanan kehidupan baru ini kita menganut pada protokol kesehatan bahwa kolam baru memang tidak akan dibuka sebelum ada instruksi dari pusat atau pemerintah daerah setempat. Karena kita melihat sendiri bahwa saat ini Indonesia dan seluruh dunia mendapatkan musibah yang namanya COVID-19 Corona. Semoga kita berdoa semua, semoga wabah ini segera diangkat dari bumi Indonesia khususnya dan dunia berikutnya oleh Allah SWT. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya teruskan masa tanggung di berbagai tanaman. Dan sini saya mohon maaf tidak bisa satu dan satu karena banyak sekali tanaman di sini saya punya. Dan mungkin nanti masalah pupuk macam-macam Pak Rianto tadi akan nanti sharing setelah ini, nggak apa-apa Pak Rianto. Jadi kebanyakan mama saya untuk pakai organik. Dan alhamdulillah di sini saya menyediakan 33 titik untuk cuci tangan untuk menjaga kebersihan kita. Jadi di sini memang sesuai aturan protokol bahwa masuk itu sudah ada bor depan atau banner depan goro itu sudah ada tulisan harus pakai masker, harus cuci tangan, jaga jarak. Bagi yang sakit dimohon untuk kembali. Dan itu sudah saya letakkan beberapa titik, 3 titik. Dan di sini juga mensyarat juga saya tadi sudah meninjau dari Bapak Polisian, sudah saya perhatikan tadi dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan dari Kodawis sudah melihat pos PPK yang sudah kami sediakan. Insya Allah yang satu yang kurang yaitu
bed untuk yang sakit. Tapi ini sebenarnya tidak saya harapkan. Tapi itu karena persyaratan, insya Allah akan kami penuhi. Dan di sana juga sudah terdaftar macam-macam obat. Tentunya di sini Pak, saya mohon Bapak dan Ibu semua, kami mohon saran dan bimbingan dari semua pihak saja agar Magetan Green Garden ini bisa maju berkembang sesuai harapan kita dan masyarakat ini, sehingga masyarakat Oneng khususnya bisa terangkat dari segala bidang, di semua bidang maksud saya. Dan ini sudah ada selentingan dulu tuh dari Pak Pratik ya Pak. Tahun depan Pak, insya Allah parkiran itu sudah ganti dengan Bursa Kas ini, begitu Pak Lurah ya. Dan di desa sudah ngeser atau sudah ada rencana bahwa nanti akan buat taman wisata di daerah sekitar Pemancingan dan lainnya. Mudah-mudahan saja kita berdoa semoga rencana yang baik ini diridhoi oleh semua dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya kira sambutan saya karena durasi yang Pak, saya hanya mohon maaf kalau ada tutur saya kurang benar, syukur dan kebunya, karena hanya seperti inilah saya bisa melaksanakan. Sekali lagi karena keterbatasan waktu juga dan situasi juga, yang awalnya jadi hanya 20 orang, hanya grup kita sendiri, akhirnya ternyata saya undang bapak-bapak semua yang sedang melipoti. Alhamdulillah sekali lagi matur nuwun sekali. Kami cukup sekian, mungkin ada tutur kata saya kurang benar, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita mulai harus dari diri sendiri ya, sebagai contoh, karena mau nggak mau sesuatu yang baru memang agak susah, tapi insya Allah akan mempermudah kita semua. Oke, matur suwun, sambutan dari Bapak Parlan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ayu untuk memberikan sepatah dua patah kata sekaligus membuka relaunching dari Magetan Green Garden ini. Ibu Ayu ini dulu sebagai kabit ya, sekarang sudah jadi sekdim, jadi sama seperti Pak Cahaya. Ya. Jadi kita beruntung pada hari ini ada dua sekdim di sini. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Parlan sebagai owner Magetan Green Garden, kemudian yang saya hormati Kopimca Kecamatan Sukomoro, kemudian Mbak Widya selaku Ketua Forkompok Darwis, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pembukaan saya mengikut Pak Parlan, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Parlan yang telah memberikan kesempatan Dinas Pariwisata untuk hadir di launching Magetan Green Garden pada siang hari ini. Jadi memang pasca pandemi COVID-19 dunia pariwisataan terpuruk, tidak terkecuali pariwisata di Kabupaten Magetan. Jadi memang kami selaku pembina dari pariwisataan di Kabupaten Magetan memang sangat miris mendengar keluhan dari para pengelola destinasi wisata. Namun demikian kami juga tetap harus mengikuti himbauan edaran dari pemerintah di atas kita, yaitu di provinsi maupun pusat. Alhamdulillah, karena memang pandemi ini diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan tidak bisa diprediksi, akhirnya dari pemerintah provinsi pusat itu sudah mengeluarkan tatanan hidup normal baru di era pandemi, termasuk di bidang pariwisataan. Kemudian pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan diskusi dengan beberapa pihak untuk membuat panduan protokol kesehatan di bidang pariwisataan, dan insya Allah sudah kami sosialisasikan pada tanggal 16 Juni 2020. Hanya ada beberapa pembatasan, yaitu untuk kolam renang memang belum bisa dioperasionalkan, kemudian tempat hiburan malam itu karena memang kesulitan kami untuk mengecek. Jadi kami tidak mau setelah bidang pariwisata itu dibuka kembali beroperasional ada klaster baru dari bidang pariwisata. Oleh karena itu panduan protokol kesehatan memang seharusnya dipatuhi oleh para pengelola destinasi pariwisata. Alhamdulillah di Magetan Green Garden ini
Tadi Pak Palang saya datang langsung menyodorkan SOP, dan alhamdulillah SOP sudah sesuai dengan SE dari pemerintah Kabupaten Magetan. Kemudian untuk praktek di lapangan, Pak Palang memang betul-betul sudah ready. Jadi dari pintu masuk sudah ada pemeriksaan suhu, kemudian sudah ada tempat cuci tangan, kemudian himbauan-himbauan sarana edukasi untuk kita untuk mencegah mata rantai virus corona. Jadi mungkin tadi Pak Palang sudah menghentikan yang kurang, yang kita juga kaget malah Pak Palang sudah menyediakan tempat jika ada nanti ada kasus di sini. Tapi semoga itu hanya disiapkan ya Pak, tidak ada yang menepati. Itu doa kita. Jadi mulai besok banyak destinasi wisata di Kabupaten Magetan yang bisa dibuka tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian destinasi itu diuji coba selama 3 bulan sampai dengan 21 September. Jadi jika sampai tanggal 21 September itu gugus tugas sudah merekomkan dibuka terus, nanti juga akan berlangsung. Tetapi kalau direkomkan untuk berhenti, nanti kita juga hentikan. Itu mungkin sepintas dari saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Relaunching Magetan Green Garden pada siang hari ini dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Ibu Ayu atas pembukaan relaunching dari Magetan Green Garden. Mudah-mudahan secara sekilas tadi untuk Magetan Green Garden sudah siap gitu ya. Oke, matur nuwun. Oke, selanjutnya sambutan berikutnya dari Forkopimda. Silahkan monggo yang mewakili. Monggo Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ayu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan, yang kami hormati Bapak Suparlan selaku owner Green Garden Magetan Green Garden, yang kami hormati dari Forkopimda Kecamatan Sukomoro, tidak lupa juga Pak Irianto. Saya panggil Pak Unjawa, beliaunya Pak Camat Sukomoro dulu di sini. Yang kami hormati dari Forum Pok Darwis Kabupaten Magetan, Bu Widya, Mas Beni, serta hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat beraktivitas dalam rangka kegiatan relaunching untuk Magetan Green Garden. Mohon maaf Pak Suparlan, saya belum pernah ketemu dan baru kali ini baru kenalan dengan Pak Suparlan. Apanya dengan Pak Irianto, mungkin ada nomor 999 itu siapa, saya tidak tahu. Jadi nomornya selalu terblokir dengan kami, belum dikenal. Dan betul yang disampaikan dari Dinas Pariwisata Ibu Ayu tadi, bahwasanya untuk kegiatan di dunia wisata saat ini baru mulai dibuka kembali. Jadi kita menggunakan kebiasaan baru, new normal. Kita tahu bersama ini sesuatu yang baru yang harus kita hadapi bersama. Mohon maaf Bapak Ibu, saya juga baru tahu tempat ini di sini. Dari pintu masuknya, saya belum meyakinkan. Ada tulisannya besar, Magetan Green. Oh kira-kira nih gini. Saya lihat di GPS tapi sudah ada posisinya. Dan alhamdulillah Pak Kepala Desa, aku lagi Pak Lurah ini, Pak Kepala Desa hadir, kedepannya berkolaborasi dengan pelaku di dunia wisata dari luar dan dari dalam ternyata beda. Begitu masuk di dalam suasananya sudah berbeda, lebih anyep, lebih sejuk. Saya gambaran saya, wah tengah sawah ini.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kita ketahui bersama, tadi sudah disampaikan oleh Dinas Pariwisata juga, ini nanti uji coba selama 3 bulan. Nanti bila mana dari gugus Covid menyatakan ini bisa dilanjutkan, terus dilanjutkan. Tapi yang kita ketahui bersama, ekonomi masyarakat kita sangat terpengaruh oleh Covid, terutama dunia wisata. Kasarannya ngembak kira-mulan, terong-mulan. Tapi belum dibuka saja, awal mau kayaknya macet, Pak. Macet. Ngembak dengan. Jadi secara resmi seperti apa? Dari titip di matang pengelola, nanti ke depannya juga menggunakan protokol kesehatan COVID. Kemudian kita pikirkan juga untuk di Sukamoro mempunyai beberapa spot yang bagus untuk di wilayah kita. Ada Magetan Green Garden juga. Kemudian di tempat-tempat lain juga ada. Kalau di Mbak Idya pegangan ya, Ranupedi, Eden Paradise, Dunia. Nah, ini perlu diperkenalkan ke depannya, di promo, entah gimana buat event atau bagaimana, atau nanti segi paket atau bagaimana. Saya masih ingat waktu acara di kolam renang kalau Danan kemarin itu juga ya, jadi bersama-sama membuat semacam paket wisata, jadi untuk memperkenalkan titik-titik sehingga tidak jenuh hanya di sarana saja. Sarana juga berapa itu kalau sudah macet. Jadi ada yang ditawarkan lainnya, bonus-bonusnya nanti kedepannya bisa melebar. Karena kita ketahui kalau pas tahun baru pasti macet dan lain sebagainya. Masyarakat kita membutuhkan sesuatu lebih hiburan dan lain, itu kebutuhan. Apalagi kalau kita di rumah saja selama 3 bulan ya mesti itu tidak muat. Tapi bagi kami Pak Kapolsek sama Koramil beda, Pak, karena orang lapangan rindu dulu pulang rumah. Malam-malam masih patroli aja. Itu mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak dan mari kita dukung untuk pengembangan wisata. Kalau di Truneng ini nanti mudah-mudahan bisa berkembang besar. Pak Parwan nanti sama-sama kita saling tukar pikiran secara teknis saja. Begitu masuk saya lihat tanamannya beraneka ragam. Ada beberapa tanaman yang saya mungkin tidak tahu namanya apa. Nah, itu juga masalah pengetahuan dari kita semua. Itu saja, mudah-mudahan launching ini nanti terus berjalan, bisa mengedukasi masyarakat kita, kemudian bisa menghibur masyarakat kita, memberikan nilai-nilai positif dan harapan buat masyarakat kita. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur sembahun Bapak Cahaya atas bimbingan, motivasi sekaligus supportnya. Seperti kita ketahui, sebagai informasi gimana ya, Bapak Cahaya ini dengan saya pribadi sudah kenal lama selaku camat Kawedanan, dan beliau ini banyak inovasi sebenarnya. Kemarin sebagai informasi Bapak, yang kita tanam 2 tahun yang lalu pohon ketepeng canas itu sekarang sudah rimbun, sudah menjadi peneduh untuk jalan di desa di Kelurahan Kawedanan. Jadi sekaligus sebagai informasi, kami secara pribadi Sekretaris Forkom Kopdar Kabupaten Magetan, Mbak Widya sebagai ketuanya, kita berdua ikut dalam pembentukan profil desa wisata Provinsi Jawa Timur. Dan kemarin kita di Kabupaten Magetan mengusulkan 3 desa. Pertama adalah Desa Ranugede, yang kedua Geni Langit, yang ketiga Desa Truneng. Sebenarnya Truneng ini belum bisa dikatakan desa wisata, makanya kebetulan ada Balura, makanya kita minta nih Balura ya. Tumpung Balura nih. Nah, nanti arahnya adalah desa wisata. Apa itu desa wisata? Tujuannya adalah kolaborasi antara spot daya tarik wisata dengan masyarakat lingkungan di desa wisata. Oleh karena itu kemarin juga ada jembatan gantung semacam itu. Ke depan bisa kita kolaborasikan dengan Magetan Green Garden ini. Dan sudah ada MOU mau membuka parkir apa di sebelah utaranya ya. Jadi semacam itu nanti ya tanah sengkol.
Nah, ada support langsung dari Pak Cahya nih. Tolong dikawal ya Pak ya. Karena apa ya? Desa wisata ini bukan cuma sekedar ownernya aja yang nanti yang beruntung, tapi masyarakat yang di sekelilingnya. Kita bareng-bareng, kita bergandengan. Semakin ramai dikenal, maka otomatis UMKM di desa itu semakin berangkat. Terus warganya biasanya nganggur bisa jadi parkir ataupun menjadi pemandu wisata seperti kami bergabung dengan kami juga bisa. Itu aja sekedar tambahan. Selanjutnya sambutan yang tidak kalah pentingnya adalah dari Mbak Widya sebagai Ketua Forkompok dari Kabupaten Magetan. Memberi semangat Mbak, hukum yang ini tak kodeng sampean. Nah, ada cerita rasul. Termasuk nanti cerita kisah-kisah ibaratnya ini kan ada namanya BUMDes desa BUMDes. Nah, nanti ke depan seperti apa? Contohnya di Randu Gede. Jadi jenengan cerita Randu Gede punya tanah, nanti karena gitu terus BUMDesnya bisa masuk, bisa cerita di sini tambah wawasan untuk kita semua. Moga Mbak Widya sebagai Ketua Forkompok dari Kabupaten Magetan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih sebelumnya yang kehadiran bapak-bapak sekalian serta ibu-ibu sekalian. Saya tidak hafal menyebutkan satu persatu, tetapi saya pasti hafal kalau di jalan. Saya santai saja karena biasa santai di pariwisata. Hanya butuh waktu 10 menit saya Pak, tidak lama-lama biar kita juga cepat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Baik, jadi pembukaan atau bicara tentang pariwisata saat ini di tengah masa pandemi sebenarnya seperti pisau ya, dua mata pisau. Saat ini dengan pembukaan kembali beberapa destinasi wisata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa di dalam masa pandemi ini kita juga harus produktif. Ini sebenarnya buat saya pribadi yang berkecimpung di pariwisata baik sebagai praktisi maupun sebagai konsultan itu seperti mata pisau. Jadi tergantung siapa yang memegang pisau itu. Gitu. Kalau pisau itu dipegang oleh seorang jagal, dia akan membunuh. Tapi kalau dipegang oleh koki, dia akan menciptakan suatu makanan yang enak. Dan saya berharap Magetan Green Garden ini dipegang oleh koki, gitu. Terlihat dari kesiapannya. Kalau saya menilai 1 sampai 10, saya menilai kesiapannya adalah 8. Kenapa? 9 itu sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Dan 10 itu milik Allah, gitu. Jadi harus ada artinya bahwa harus ada koreksi, harus terus gitu ya, tidak ada kesempurnaan ini gitu. Nah, saya dengan pembukaan ini sebenarnya greget dan senang gitu, terus terang saja. Gregetnya karena oleh Satgas Covid kita dikasih rekomendasi hanya selama 3 bulan. Apabila ada kasus atau apa dan kita tidak menginginkan itu, maka satu destinasi menjadi suatu klaster baru, maka seluruh destinasi yang berada di Kabupaten Magetan akan ditutup. Demikian informasinya Mbak Ayu. Saya bicara dengan Pak Aris sebagai ini Satgas Covid. Nah, kami berpikir kemudian, saya berpikir dalam skala alhamdulillah saya di Jawa Timur sebagai di seksi industri pariwisata. Artinya tidak hanya destinasi wisata, tetapi ada desa wisata. Industri pariwisata itu ada desa wisata, ada homestay, ada restoran, ada segala macam. Kami berpikir apabila nantinya ada sesuatu di destinasi wisata ini selama 3 bulan atau masa pandemi ini, kita coba berpikir untuk tidak ditutup semuanya, gitu ya. Jadi harus berpikir step lagi maju ke depan gitu. Benar 3 bulan kemarin saya setuju negara menutup, kemudian berpikir lagi untuk berjalan, berpikir lagi untuk kemudian bagaimana kalau ada. Jadi terus. Jadi kami berharap juga bapak-bapak yang berada di kepolisian, teman-temannya semuanya, bahwa nantinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini melalui OPD yang terkait itu memang harus baru terus gitu ya. Jadi kami berharap tidak ada persepsi dari masyarakat bahwa pemerintah pelin-pelan.
negara pelin-pelan ini pelin-pelan tidak, tetapi memang kebijakan itu harus terus disesuaikan dengan situasi saat ini, karena saat ini tidak ada yang namanya siap dengan wabah ini, tetapi juga kita tidak takut dengan wabah ini. Kami berpikir bagi praktisi di Jawa Timur akhirnya bahwa COVID ini penyakit, artinya banyak penyakit lain gitu kan, banyak penyakit batuk, jantung, apa segala macam yang bisa diobatin, dan ini termasuk di dalamnya. Seperti itu pemikiran kami. Dan ada satu PR lagi, bagaimana nanti bila ini yang saya sampaikan tadi tidak melakukan penumpukan semuanya, tetapi semuanya memang berita gembira beberapa hari yang lalu dari Kemenkes kalau nggak salah ya, itu sudah mengeluarkan protokol COVID untuk tempat umum. Artinya termasuk di dalamnya adalah pasar destinasi. Artinya bahwa negara sudah mengeluarkan ini, artinya bahwa ada lampu hijau di situ untuk produktif. Tinggal memang semuanya based on protokol dalam kesehatan, karena keselamatan manusia di atas segala hukum yang berlaku di negara manapun. Seperti itu, J. Nah, penjelasan mengenai kolam renang dan tadi hiburan malam atau bar itu tidak dibuka bukan karena kebijakan dari pemerintah daerah Magetan, tetapi kebijakan dari pusat, dari Satgas Pusat, bahwa ada klasifikasi 1 sampai dengan 7 kalau nggak salah, yang paling merah adalah bar, termasuk di dalamnya hiburan malam. Jadi itu wajib dipahamin, itu adalah kesepakatan nasional gitu ya, bahwa keselamatan manusia di atas segala hukum. Nah, itu ada prioritasnya, merah, kuning, orange kan begitu ya. Nah, bar termasuk hiburan malam tuh di paling merah, penyebaran COVID-nya paling mudah, paling rentan orang di tempat itu. Terus kemudian kalau kolam renang di nomor 5. Makanya kita ada standar prioritas yang bisa kita lakukan di nomor 1 sampai 4 atau 3 dulu gitu. Jadi bisa dipahami. Artinya saya hanya ingin menekankan bahwa nantinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun oleh negara pasti akan berubah-ubah, bukan karena pelin-pelan, bukan karena tidak tahu kan begitu ya, yang di media sosial itu tidak tahu pelin-pelan, nggak ngerti ini, bukan, tapi karena memang kebijakan itu harus sesuai dengan situasi yang tetap berjalan, biar semuanya kita ini saat ini harus berdiri di tengah, tidak di normal, tidak di baru, tapi di tengah gitu ya, di tengah dengan di normal ini, seperti itu. Nah, yang kedua, masih ada berapa menit? 2 menit? Oke. Yang kedua, jadi di sedikit mengenai ini, biar saya ingat klaster-klaster yang wajib diwaspadai untuk kegiatan pariwisata, sepertinya MIK ya. MIK ini juga klaster baru. Klaster kalau misalnya sudah digunakan, harap dibersihkan ya, dibersihkan. Ini kelihatannya sederhana, tetapi bisa menjadikan klaster gitu ya. Nah, terus beberapa pembukaan di wisata di di Indonesia ada beberapa, mulai ada yang sampai baru dibuka 15 Juli gitu ya. Ini pun kalau nggak salah yang dibuka pemerintah daerah Magetan ini tanggal 22 hanya Sarangan di Bayut, untuk Telaga Wahyu sama Refugia juga belum dibuka. Jadi dibukanya itu tanggal 22 itu bukan berarti terus kemudian buka enggak gitu, bukan. Dibuka itu 22 itu karena dirasa Sarangan tanggal 22 sudah siap dengan protokol ini. Kalau destinasi lain di tempat ibu-ibu atau bapak-bapak belum siap buka tanggal 22, tidak harus buka tanggal 22. Bukanya bukanya kapan? Sesiap mungkin mereka sesuai dengan protokol COVID. Baru buka. Oh, saya tidak siap tanggal 22, baru saya buka awal Juli siap. Tidak apa-apa. Selama dia harus sesuai dengan protokol COVID. Jadi untuk semua destinasi mungkin titip pesan ke bapak-bapak di desanya bahwa tidak ada tawar-menawar, mengikuti protokol ini atau tidak buka. Itu saja. Jadi tidak ada harus A atau B, tidak ada atau. Ikuti protokol itu atau Anda tidak buka. Gitu. Itu saja. Jadi pengertiannya berarti menyusahkan nanti bagaimana kan begitu ya. Menyusahkan dengan tidak. Orang yang bergerak di pariwisata, sebenarnya protokol COVID itu mengacu ke Sabta Pesona Pariwisata yang sudah ada sejak UNWTO lahir. UNWTO ini organisasi pariwisata dunia yang bermarkas di Spanyol. Nah,
Saya berharap nanti pas Hari Pariwisata Dunia tanggal 27 September yang Mbak Ayu, bahwa kita tidak ada rekomendasi itu terus dijalankan, tidak hanya berakhir sampai tanggal 21 September seperti itu. Pak Cahaya, bismillah. Karena Pak Cahaya beliau juga setting di Permas, banyak sekali destinasi wisata di desa gitu ya. Jadi Permas ini itu yang mengurusi semua desa, termasuk Randu Gede ya, Randu Gede yang bekerja sama dengan BUMDes. Jadi saya pemilik Randu Gede bukan. Saya bukan pemilik Pak, gitu ya. Yang miliki dia desa melalui BUMDes. BUMDes ini banknya desa. Banknya desa dia yang bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi kalau pemerintah desa itu tidak bisa bekerja sama atau tidak bisa menggelontorkan uang langsung, harus melalui BUMDes. Ini yang lebih paham nanti Pak Cahaya gitu ya. Nanti kalau misalnya ingin tahu tentang itu bagaimana, boleh langsung ke Permas gitu ya. Gitu Pak. Nah itu. Jadi di Randu Gede itu kerjasama antara BUMDes dengan pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk mengungkit ekonomi di desa itu. Nanti yang bagian-bagian lain boleh dikerjakan oleh desa sendiri seperti itu. Itu mungkin nanti ada sesinya lain yang panjang dan lebar. Yang pada hari ini intinya adalah protokol COVID itu harus dilakukan. Kalau mau buka ya harus pakai protokol COVID, tidak ada lain-lain. Dan protokol COVID itu kalau dibilang menyusahkan, harus ada hand sanitizer, harus tambah kos untuk ini, harus tambah kos untuk masker, harus tambah kos untuk apa-apa. Masker ini cuma 4.000 Pak. Semua orang harus pasti pakai masker. Rokok berapa? 25.000. Ya kan? Ini bisa dicuci setiap hari kan begitu. Terus kemudian kebersihan, harus ada tempat cuci tangan atau segala macam. Semuanya mengacu ke Sabta Pesona. Kalau dia mendirikan suatu kegiatan, dia berkecimpung di kegiatan kepariwisataan, dia harus tahu Sabta Pesona. Jadi intinya protokol COVID yang diterapkan di destinasi itu sebenarnya berbasis di Sabta Pesona yang sudah ada sejak zaman dulu. Tinggal sekarang karena berkah corona itu Sabta Pesona mau tidak mau harus dilakukan gitu kan. Itu jadi enteng sebenarnya seperti itu, jadi sangat enteng sekali. Baik, jadi seperti itu. Matur suwun waktunya Pak Parlan, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Kita saling menjaga, baik yang Pak Parlan menjaga teman-teman di Sarangan, Randu Gede menjaga teman-teman di Magetan Green Garden juga menjaga. Kenapa menjaga? Karena satu destinasi ada perkara dalam tanda kutip, maka semua destinasi akan ditutup. Saat ini masih seperti itu. Ya, jadi kita saling menjaga. Kalau dulu pariwisata saling berkompetisi, saat ini kita berkolaborasi, menjaga keselamatan semua. Kita bisa sehat selalu di tengah pandemi ini, karena ini belum selesai pandeminya. Di tengah pandemi ini kita sehat selalu, kita tetap produktif, tetap menghasilkan, dan insya Allah kita sampai akhir tujuan kita bisa tercapai. Demikian, matur suwun, maaf kata kalau ada salah-salah kata yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur sembahyun Mbak Widya atas bimbingan, motivasi sekaligus sarannya kepada Magetan Green Garden. Dan untuk sambutan terakhir ini baru setengah 11. Dereng. Yang terakhir Bapak Sukirman, monggo Kepala Desa Bruneng untuk memberikan motivasi kepada kami yang ada di Magetan Green Garden. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ayud dari Dinas Pariwisata, yang saya hormati Bapak Parlan sekalian Ibu, yang saya hormati Bapak Camat beserta Progo Bincang, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebut satu persatu. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di Magetan Green Garden dalam rangka launching untuk masa pandemi Corona tersebut.
Bapak Ibu yang saya hormati, sepintas saya menyampaikan mungkin secara gamblang sudah dari Bapak Ibu awal sudah menyampaikan secara luas, namun saya hanya ingin menyampaikan dukungan dari desa terhadap Green Garden. Memang kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah ngobrol sama Bapak perangkat, juga kemarin juga sudah disampaikan Bapak Camat adanya ada pembinaan ke perangkat desa, nanti suruh menyampaikan paparan ya Pak Camat. Kemarin sebenarnya sudah saya siapkan sama Pak Atik, walaupun waktunya hanya dua hari, ini sudah saya siapkan. Kebetulan Bapak Camat nggak bisa hadir karena ada tugas yang lain. Namun kita sedikit sudah saya sampaikan, jadi gambaran desa untuk kedepannya. Harapan kami juga dengan pengalamannya Pak Atik juga sudah berkeliling di desa-desa mana. Dan ini memang Truneng juga tidak bisa tinggal diam terus kita menunggu saja. Kita memang juga ada pemikiran-pemikiran baru yang terkait dengan situasi atau untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebenarnya kalau Truneng dilihat dari tempat cukup strategis, analisa dari teman-teman itu. Jadi kalau kita untuk mengembangkan untuk agrowisata, saya kira juga cukup potensi karena Truneng ini yang pertama sudah ketersediaan air dari dinas pengairan ini sudah cukup. Jadi juga dalam 1 tahun ini bisa mengalir terus menerus. Nah ini ada beberapa gambaran yang perlu kita dukung. Ini diantaranya seperti Gapuro. Ini Gapuro ini kan sebelahnya ini masih tanah kas desa, sehingga bisa diotak-atik Bapak Camat nanti diatur biar nanti mudah dikenal. Jadi kalau masuk ke dalam ini mana tempatnya? Ini kayaknya orang masih benar apa enggak? Tapi kalau kita insya Allah nanti kita siapkan mungkin sementara tempat parkir, nggak tahu nanti pengembangannya gimana. Dari bidak itu kita sudah bangun 3 bidak di situ, ada kolam pemancingan. Terus nanti sebelah selatannya kita pondasi sebelah timurnya lurus dengan bidak. Terus nanti kita uruk, mungkin sementara untuk parkir mungkin dipasang lampu atau dan yang lain, atau mungkin bikin taman sehingga orang cenderung untuk berhenti istirahat. Nah, ini mungkin bisa disiapkan, mungkin barangkali yang mau jualan mungkin bisa. Kalau dari desa kita kalau sudah dikunjungi masyarakat atau orang, insya Allah akan mendatangkan rezeki. Dan nanti terus masuk ke timur ini sudah ada pohon jati kanan kiri. Kemarin juga sudah ada taluk itu, namun yang sebelah selatan belum. Kita ajukan kemarin Bapak Rahman sudah menyanggupi, katanya permintaan Truneng tidak bisa saya tolak. Ya insya Allah kita coba, kita ajukan. Saya minta taluk Pak Rahman untuk mendukung Green Garden ini biar kita masuk itu kelihatan kalau saluran airnya kelihatan ngalir itu kan kelihatan sejuk gitu. Nah ini secara bertahap. Terus kemarin juga sebelah ini sudah, ya kebetulan kita nggak mikir ke depan, tapi alhamdulillah setelah digatuk-gatuk kan ketemu Pak Camat. Dulu jalan ke timur ini kalau untuk papasan mobil sama motor aja nggak bisa. Kita weduk pakai bigu saya lebarkan. Harapan saya mudah-mudahan nanti besok bisa dicor, jangan di makadam lagi. Kalau makadam nanti ragamnya banyak, kalau dicor kan begitu dicor jadi alhamdulillah secara bertahap ini ada kesinambungannya. Nah ini. Terus ke timur nanti masih ada jalan yang kira-kira 150 meter. Kemarin Pak Kamito coba Pak Kamito jalan yang dari Cor sampai pertigaan itu berapa meter kita coba diukur, sekitar 150 sampai 200 meter Pak Camat. Mungkin nanti harapan kami insya Allah nanti dari dana desa nanti kita mampu untuk mengejar. Terus kemarin yang ke utara yang putar sampai depan makam sampai kolam pemancingan, kemarin sudah diajukan untuk dana PIK ya, itu senilai 200 juta. Nggak tahu nanti cairnya kapan, mudah-mudahan cepat cair Pak Camat. Nah ini harapan kami, jadi daerah ini nanti bisa tertata dengan baik. Kebetulan ada kolam pemancingan, itu airnya akan mengalir terus Pak Camat. Diambilkan dari pengairan, mengalir terus. Kalau pinggir jalan itu dibikin kolam, insya Allah nanti sudah berapa puluh kolam yang bisa
dibangun di situ. Nanti secara bertahap nanti diatur tanah kas desa ini biar nanti kita punya tanah kas desa yang tidak dimiliki oleh perangkat. Jadi bondo desa itu sekitar 65 area, sekitar 6.500 meter. Ini hampir setengah hektar. Ini nanti insya Allah nanti kita tata. Dan jalan masuk tadi ini kan sebelahnya masih tanaman tebu, dan nanti ditata nanti insya Allah untuk masuk mungkin bidak-bidak yang sederhana, mungkin belakangnya bisa untuk parkir sepeda motor mungkin juga bisa. Nanti mungkin perlu koordinasi dengan Pak Alan mungkin gimana caranya untuk mengembangkan daerah wisata ini benar-benar orang ini juga tertarik. Jadi bukan hanya sekitar ya, mungkin nanti kalau sudah kita jalannya sudah bagus, nanti kita siapkan mungkin BUMDes dan bisa itu kan kita sudah punya, kita bentuk, mungkin dirikan odong-odong mungkin di parkir di sana, nanti kan mungkin insya Allah nanti semakin tertarik. Jika ada objek lagi mungkin jembatan gantung yang mungkin jarang dimiliki desa lain, ya kita alhamdulillah punya, itu nanti bisa dikembangkan lagi. Jadi kita kalau saya lihat jembatan gantung itu kalau sudah musim anak-anak lulusan dari SMP maupun SMA itu biasanya cenderung untuk berfoto-foto di situ. Dan nanti kalau kita kembangkan mungkin kalau kita lihat di YouTube atau dicat warna-warna ini kelihatannya kok menarik sekali. Ya, ini mungkin dengan pandangan sungainya, mungkin nanti sungainya bersihkan dengan bukan sungai tumpung untuk pembuangan pembuangan sampah atau ini kita bersihkan, insya Allah nanti kelihatan air mengalir, insya Allah nanti juga menjadi pandangan yang bagus. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita kembangkan. Jadi nanti secara bertahap, karena apapun angan-angan kita setinggi langit tapi pendanaannya nggak ada, ya kita jalannya pelan. Tapi insya Allah nanti kalau sudah disetujui sama BPD, kita rembuk desa, nanti kita fokuskan pembangunan dalam lingkungan sini, insya Allah nanti ada peningkatan yang signifikan. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila berwal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Kepala Desa Pak Sukirman atas pandangannya. Ternyata Desa Truneng itu luar biasa, banyak potensi-potensi yang nggak kita tahu sebelumnya. Dan terima kasih, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak selanjutnya bisa membawa Desa Truneng ini lebih maju dan lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara kegiatan kita hari ini adalah doa sekaligus tausiah. Monggo Bapak Suyati untuk waktu dan tempat kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن الحديث الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Yang terhormat Sohibul Hajat, Sohibul Janah, Bapak Parlan, beserta keluarga. Yang saya hormati Forkopimda Kecamatan Sukomoro beserta jajarannya. Yang saya hormati pula Kepala Dinas Pariwisata atau yang mewakili. Yang saya hormati juga Ketua Forkom Darwis Kabupaten Magetan, dan juga Bapak Kepala Desa Truneng beserta perangkatnya, dan juga para hadirin semuanya yang dapat kami sebutkan satu persatu. Terlebih dahulu, mari kita lupa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka launching Magetan Green Garden. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salat dan salam tidak lupa marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan kok berarti lebih pintar daripada dengan semuanya. Kebetulan kemarin atau lusa saya diberi Pak Parlan, Pak Yakin, tolong disampaikan tausiah di tempat saya. Tolong bingung, coba bingung saya. Harus tak tolak gitu, kalau tak tolak ya sih tak sampai nih dia. Wong kula niku sanes ustaz deh. Kula niku ustaz IPA. Nek kon mulang IPA nggih oke, nek kon mulang agama bingung tak bingung. Kuatir klentu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, ini tadi saya ambil jus basah, saya tutupkan. Kalau ada yang keluar di mulut saya, mudah-mudahan ambil itu saya buang. Kalau saya tutup pakai masker ngaten, ungkep menggeng-menggeng. Jadi kalau tutup pakai tisu, sehingga nanti tisunya saya ambil tidak mengganggu yang lain. Yang berikutnya, mohon maaf pula, belum pangapura. Yaitu mungkin saya dalam menyampaikan ini nanti sedikit dan rasanya campur gitu, campur Indonesia, campur Jawa. Nek kon Indonesia kabeh runtut ya ora iso, kon Jawa kabeh wis ora iso basa, malah kleru. Wong kula niku wong Indonesia nggih wong Jawa. Wong Jawa ya wong Indonesia dicampur. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman yang ruwet, luasane ruwet, kondisi yang ruwet, di tengah Covid, pandemi Covid yang seperti ini, kita itu mungkin merasa lelah, yo kesel lahir, yo kesel batini. Tapi itulah kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Mau tidak mau kita mesti menghadapi hal tersebut. Namun bagi orang yang beriman, kondisilah karena ujian berupa Covid dan sebagainya, jika didasari dengan niat yang benar dalam menghadapi dengan cara yang benar, insya Allah akan merupakan bagian dari amal ibadahnya yang mudah-mudahan dan saya yakin akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan diterima dengan sabar dan ikhlas. Bagi orang yang beriman,
jika menerima ujian, cobaan, itu tidak putus asa, tapi dia bersabar. Akan tetapi sebaliknya, bila diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi rupa, tapi malah menyebabkan dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan demikian, keadaan orang mukmin itu sangat mengagumkan. Segala sesuatu akan membawa kebaikan kepada dirinya, dan itu hanya akan dimiliki oleh orang yang mukmin sadar. Jika dia mendapatkan musibah, maka dia akan bersabar kepada Allah, itu baik baginya. Jika dia mendapat kesenangan, maka dia bersyukur, itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, pernah menyebutkan, hakikat iman itu ada dua. Sebagiannya berupa sabar, sebagian yang lain berupa iman. Nah, yang satu berupa sabar, yang satu berupa syukur. Iman seseorang tidak akan sempurna tanpa ada sifat sabar dan syukur. Ini saya sampaikan sebuah kisah dari seorang ahli zuhud yang bernama Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, atau lebih dikenal dengan yang namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Dalam suatu perjalanan, Abdullah bin Muhammad mendapat tugas untuk mengawasi wilayah pantai dari kedatangan musuh. Beliau tiba di tempat suatu yang lapang. Di tengah lapang tersebut ada sebuah kemah, kemudian didatangi oleh Abdullah bin Muhammad. Beliau menemukan seseorang pria, tidak ada teman yang lain. Kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, matanya sudah buta, telinganya sudah mengalami pengurangan, sudah tidak sempurna pendengarannya. Tapi dari lisannya selalu menyampaikan, ya Allah, tuntunlah aku agar aku selalu memujimu, agar aku bisa melaksanakan rasa syukur padamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kelebihan yang engkau berikan kepadaku atas makhluk yang lain. Loh, padahal tangannya orang duwe, sikil orang duwe, lipat esaro, kuping wis sudah perlungan, masih bersyukur kepada Allah, menyebabkan dirinya lebih dari makhluk-makhluk Allah yang lain, dari manusia yang lain. Dan awake dhewe ngono piye nelongso banget, wis arep nyanyian yo ora iso, njupuk apa-apa ora iso, mangane digoleki. Ya Allah, dalam iman paling-paling ya putus asa, mengakhiri hidup. Bukan buat orang yang beriman, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kemudian si Abdullah bin Muhammad gumun, wong ora ndek tangan dan di sikil mripat utawa katanya menerima nikmat yang luar biasa banyak. Mungkin kalau kita yang menemukan wong kontrol kaya ngono kok jadi nikmat luar biasa, kalau lebih dari makhluk yang lain ini lebihnya gimana, nikmatnya gimana? Nah, beliau menanggapinya ya kurang lebih seperti itu, tapi tidak dengan bahasa yang kotor tadi. Dan beliau tanya kepada Abu Kilabah, nikmat apa yang Allah berikan kepadamu? Kelebihan apa yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau berucap seperti itu? Kemudian Abu Kilabah menyampaikan, seandainya Allah memerintahkan halilintar menyambarku sehingga aku hangus, seandainya Allah memerintahkan gunung untuk menindihku sehingga aku hancur, seandainya Allah memerintahkan laut sehingga aku tenggelam di dalamnya, seandainya Allah memerintahkan bumi untuk menelanku, aku akan bersyukur pada Allah, karena Allah telah memberiku lisan yang sempurna sehingga aku bisa memuji kebesaran-kebesaran Allah. Luar biasa. Ingkang sempurna hanya berapa lisannya, tapi syukurnya pada Allah luar biasa. Dan bagaimana dengan kita? Kita tangan kita sempurna, kaki kita sempurna, mata telinga kita sempurna, anggota kita yang lain sempurna.
Nah, monggo ini kita lihat pada diri kita masing-masing. Ini pelajaran buat saya khususnya, dan mudah-mudahan pelajaran buat Bapak Ibu semuanya. Orang yang seperti itu aja masih bersyukur pada Allah. Nah, Pak Dewi gila. Sini-sini bilang, ya Allah, gak kayak ini piye. Ya Allah, untuk lara. Untuk sitok sing lara sambat ora karu-karuan. Untuk sitok gak ada loro sing lara. Kita kan 32 ya. 32. Gigi sisi lara aja. Sambat ora karu-karuan. Gak ada sing loro kabeh. Makanya nikmat kesehatan memang yang luar biasa tinggi nilainya. Itu baru gigi saja. Sakit sariawan itu ya. Pada bibir, pada lidah, wes. Harus ngomong rapenak, mangan opo-opo enak, bingung mamah loro, opone kena pedes. Ya Allah, ini awak itu doya bersyukur ketika dikasih kesehatan. Ya. Lantas sabar yang bagaimana, syukur yang bagaimana. Pun saya bukan kesukaan. Wow, kan tadi belum mau tambah 10 menit. Kalau jadi matur Pak Palan, saking bingung pulau, dan saluasnya panggil. Kalau bingung sampai ini kiopong, itu pun 2 menit. Tambah kali 2 menit malah ya. Tambah 20. Apa dan bagaimana sabar dan syukur itu? Yang pertama sabar. Dari sabar. Sabar itu mungkin tidak seperti anggapan kita. Kalau kita menemukan orang sing kuweneng, apa-apa meneng yo sabare. Anake jungkir balik kok meneng ae. Anake maksiat kok menenge kok sabare wong kuwi. Itu namanya tidak sabar. Nah, yang namanya sabar ada 3 hal. Yang pertama sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga sabar dalam menerima ujian atau cobaan. Nah, kita oleh Allah diperintahkan yang pertama amal ma'ruf. Diperintahkan untuk apa? Menjaga keluarga kita dari neraka. Dan yang ngerti anak iki maksiat kok wong tuane menengah ini bukan sabar namanya. Maka Ibu, jadi definisi sabar jangan disebut bahwa orang yang diam saja itu sabar. Tapi sabar yang ada 3 hal. Mau melaksanakan perintah Allah dengan sungguhnya, mau meninggalkan larangan Allah, dan sabar terhadap ujian. Termasuk ketika kita menghadapi COVID-19. Ujian buat kita semuanya. Enak, sing pegawai negeri, yang omah itu dibayar. Sing ngomong pinaki sapa? Kula niku guru SMP sekawan. Niku nek ngadepi murid itu ya seneng ya susah. Tapi ning omah niku susah. Biasanya guyon karo muridé, bersihkan karo nasi petuah. Neng omah gelundang. Kalau hanya 1 hari 2 hari tidak masalah. Suwi berbulan-bulan ya. Kalau metu kena corona. Orang metu wis omah suwi-suwi ya sumpah. Guys juga. Lha pokoknya tiang sepuh nek sing dijaluk anake. Anake ora mlebu sekolah tugase numpuk, wong tuane kok masuk tes kabeh. Kon marai anake lagi pisan tunjuk, wes kono belajar dhewe, iso karemu. Pancen ora iso lah. Sing stres kok mboke baru stres, nggih ngoten niku, mari-lari ngoten niku. Nah. Sabar. Dan berikutnya syukur. Lantas apa yang harus kita syukuri? Semua nikmat yang Allah berikan pada kita harus kita syukuri. Bagaimana? Syukur tidak hanya berupa ucapan lisan saja. Syukur tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan hati yang pertama. Ini syukur yang pertama dari hati kita harus betul-betul syukur pada Allah. Bukan hanya ucap alhamdulillah neng lambe. Tapi alhamdulillah itu muncul dari hatinya, diucapkan dan
diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Kalau salah satu dari 3 itu tidak ada, ya syukurnya ya ngapusi toh. Artinya ngakoni, alhamdulillah ngomong ini, tapi tidak ada perubahan perbuatannya, kembali seperti semula apik. Ya namanya itu bukan syukur yang benar. Nah, yang perlu kita syukuri yang pertama, harta, pangkat, jabatan harus kita syukuri. Walaupun menurut para ulama harta, pangkat, jabatan itu merupakan nikmat yang tingkatannya paling rendah. Kenapa demikian? Karena harta, pangkat, jabatan ini kita mengucapkan yang berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, bapak-bapak pejabat dengan itu anak-anak pemangkin di hadapan Allah berat, diberi pertanggungjawaban. Bagaimana bapak-bapak semuanya atau mungkin ibu semuanya dalam memerintah bawahannya. Saya yakin bapak-bapak itu yang semuanya dari sini bagus-bagus semuanya, sudah sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam. Jangan sampai jabatan yang kita punya, harta yang kita punya malah membawa kita ke nerakanya Allah. Tapi harta yang kita punya, jabatan yang kita punya, kita gunakan untuk membangun rel menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi seorang kepala, entah itu kepala kecamatan, Pak Camat, atau mungkin Kapolsek, atau mungkin Danramil, punya tangan, punya kekuasaan dalam anak buahnya. Gunakan untuk yang baik. Orang diperintah yang Kapolsek, orang gelem, orang manut, ayo sholat, orang manut. Hukum apa Pak Andi? Insya Allah kalau Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak yang seperti itu, anak buahnya berangkat, maka pimpinannya dapat pahala dua. Yang pertama pahalanya sholatnya dia sendiri, yang kedua pahala sholat anak buahnya tadi tanpa mengurangi pahala orang yang bersangkutan. Loh, jadi tadi pangkat itu penak, tapi nek digosek, kita mensyukurinya dengan seluruh harta, pangkat, jabatan. Yang kedua, nikmat ilmu. Harta, pangkat, jabatan tidak ada ilmunya, dalam waktu sekejap hilang. Bodoh ini entah jabatan yang orang berilmu loh. Makanya kita harus bersyukur kalau kita punya pangkat, jabatan, apalagi tambah dengan punya ilmu yang tinggi. Insya Allah ilmu itu akan menuntunnya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Gimana pun kita kalau kita punya ilmu, insya Allah cahaya buat kita. Baik untuk menjalani hidup di dunia maupun nanti cahaya buat kehidupan kita di akhirat. Yang berikutnya berupa apa? Sehat dan sempat. Kita akan baru merasakan bagaimana nikmatnya sempat ketika kita sedang sempit. Akan merasakan betapa nikmatnya sehat ketika kita sedang sakit. Contohnya kalau mau internet semua, jadi untuk loro siji sing loro sambat itu karu-karuan untuk siji. Paribasane duitku 1 juta ilang sing penting untukku. Mari siji lene loro untuk. Paribasane mata berapa juta, 10 juta akan ditempuh untuk menyembuhkan mata. Dan awak. Maka ketika ada sehat Allah dari ujung rambut sampai ujung rambut sehat semuanya, itu nikmat yang luar biasa. Sugiyo kaya ngopo, pangkat kaya ngopo, nek ora sehat, yen ngrasake penak ki ya piye? Duwite opo enek panganan enak, sate kopi. Panganan Padang kurniawan tok. Mergo kenapa? Wis kena darah tinggi, kena jantung, kolesterol, kena diabetes, penyakitnya sak umburan dari siji. Lihat nikmati yo piye, pasti nggak akan merasakan nikmat. Nah itu nikmat yang ketiga. Nikmat yang keempat, nikmat yang paling tinggi, berupa nikmat iman.
nikmat iman nikmat yang luar biasa karena tidak ada Allah hanya dengan berdoa apa? Iman kepada Allah. Nah, kalau orang yang tidak beriman pangkat kaya apa sugih kaya apa harta nanti tinggalkan. Buat orang beriman keimanan dia akan menyelamatkan kehidupan dia baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah sudah 1 menit. Itu pun mantinya makan siang. Mantinya makan siang ini sudah 30 saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada yang benar itu bukan dari saya, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada yang salah itu dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, entah berupa ucapan atau mungkin berupa pendapat yang boten cocok kali pendapat panjenengan. Tapi dasar saya Anda dan doa. Bapak Ibu hormati, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'adina hurmasidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik wa ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna as'aluka fid din wa biatan bijasa wa ziyadatan fil ilmi wa fawqal rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wa najata minar wa wal sabab. Rabbana lusi qulubana fa'aida hadaitana wa hab lana min rahmatin wa wab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi acara yang terakhir sekaligus pamungkas. Kami selaku pembawa acara sekali lagi mohon maaf bila dalam penyambutan maupun dalam kegiatan ini banyak salah dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk hadir dalam relaunching Magetan Garden ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal baik bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu monggo langsung mengincip-incip hidangan yang sudah kita sediakan.